Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo, mari Bapak Ibu, saya mengundang kita boleh memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Allah memenuhi kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita katakan, Yesus aku percaya. Haleluya. 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 Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Dengan iman kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan. Amin. Sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Ya amin. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Mari kita katakan, kita katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita katakan, Yesus aku percaya. Mari lebih semangat lagi. Aku Kita percaya. katakan, Yesus aku percaya. Aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan. Ya sembuhkan amin. mujizat di dalam hidupku. Yesus aku percaya. 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 Kau pulihkan. Amin. Sembuhkan Ya dalam nama di dalam Yesus. hidupku. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, tapi kami tetap percaya kepada janji-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal, biar ini yang menjadi doa kita. Saat sudah melihat jalanmu santai, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita angkat tangan kita katakan, hati kami percaya Tuhan. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya Yesus. Amin. Ini doa kami Tuhan, hati kami tetap percaya padamu. Oh haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat melihat, kita belum melihat janji-janji Tuhan, tapi kita tetap percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Lalabata ya lalabashi. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan akan tergenapi dan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan setiap kehidupan kita. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Selalu ku percaya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, hatiku percaya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Oh Jesus. Amin Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Ku percaya. Amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorak bagi Raja segala raja, sebab Dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Oh ya lala basyika lawatan-Mu melawat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Biar Engkau terus ya Tuhan menenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, memuaskan setiap jiwa kami, karena kami tahu dalam hadirat-Mu jiwa kami dipuaskan Tuhan, jiwa kami disegarkan. Di hadirat-Mu ya Tuhan kami menemukan sukacita yang berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Kami tetap percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami akan buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Patria Wiharjo Kusumo. Biar Tuhan yang melawan hamba-Mu, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang dilepaskan itu boleh membangun setiap kehidupan kami, itu boleh memotivasi kami untuk semakin kami mencintai Engkau ya Tuhan, untuk kami tetap percaya akan janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan fokuskan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami, hati kami, telinga kami, seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus akan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, how are you? Apa kabar pada hari yang luar biasa ini, Minggu malam? First of all, saya ingin menyambut saudara semuanya, baik yang ada di Ufuk Barat, yang ada di Ufuk Timur. God bless you all, haleluya. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri. How are you my brother and sister? I hope you just fine there. Those who are living in Malaysia, in America, and also in Singapore, currently there are many our brother and sister from Singapore join our channel Khotbah Pendeta. God bless you. Thank you so much for joining us. Okay, haleluya. Demikian juga saudara-saudara yang tinggal di negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu juga. Biarlah kiranya anugerah Allah melimpah-limpah atas saudara. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita yang luar biasa ini, kita akan berdoa dulu. Kita buka dengan doa. Mari Bapak Ibu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik ya Allah. Oh mari Tuhan, Kau telah membawa kami sepanjang pekan ini Tuhan, dan segala sesuatunya kami syukuri Tuhan, karena Engkau terus masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan Tuhan, bahkan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan, berkat-berkat-Mu senantiasa baru juga boleh kami nikmati ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami akan masuk pada minggu yang baru Tuhan. Tuhan juga lah yang kiranya menyertai kami, menggembalakan kami, sehingga apa yang boleh kami kerjakan semua juga boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa gelap yang coba untuk mengganggu ibadah kami, kami patahkan, acurkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan ambil alih ibadah ini, berbicaralah kepada seluruh umat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Oh, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Dan sesaat kami akan berbagi ria Tuhan di dalam Engkau. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar itu kembali akan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah hari Minggu malam Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, setiap minggu malam kita buka ruang kesaksian Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa yang dibagikan oleh
anak Tuhan Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, maka minggu ini Bapak Ibu ya, saya akan membagikan juga satu kesaksian Bapak Ibu yang saya alami dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yaitu bapak saya, my dad. Jadi ini juga perlu juga kita dengarkan kesaksiannya Bapak Ibu. Cuman ya tentunya bapak saya sudah kembali ke rumah Bapak Ibu, tapi bagaimana dia terlibat dalam kuasa kegelapan, lalu dia tersungkur di hadapan Yesus Kristus, Bapak Ibu, itu yang mau kita kejar Bapak Ibu. Bagaimana seorang dukun Bapak Ibu ya, yang katakanlah begitu banyak pengikutnya ya, dan memang banyak pengikutnya Bapak Ibu ya, dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan, dan bagaimana proses pertobatan dia itu yang mau kita dengarkan Bapak Ibu. Karena kalau dukun aja bisa bertobat Bapak Ibu, maka masa kita yang orang percaya ya nggak bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan Bapak Ibu, dan ini sungguh sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cepat saja Bapak Ibu ya. Tentu orang tua saya ini berasal dari tinggalnya tetap di Medan Bapak Ibu. Jadi kami ini termasuk generasi yang ketiga. Saya generasi yang ketiga, bapak saya generasi yang kedua, tapi opung kami, kakek kami itu berasal dari Ponorogo, Jawa Timur ya. Is it correct ya? Ya, Jawa Timur ya, Bapak Ibu ya. Jadi kakek saya ini bertemu dengan nenek saya di kapal Bapak Ibu ketika mereka meninggalkan kampung halaman. Tentu ini ceritanya cerita masih muda Bapak Ibu ya, yang dialami oleh kakek saya Bapak Ibu. Nah, cuman nenek saya ini saya nggak tahu berasal dari mana, sampai sekarang juga saya nggak tahu Bapak Ibu, karena hubungan persaudaraan antara kami yang ada di Sumatera, yang ada di Medan Bapak Ibu, dengan yang ada di Jawa itu terputus. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Malah saya begitu rindu untuk bisa bertemu dengan saudara saya yang ada di Jawa Timur Bapak Ibu, baik dari pihak kakek maupun dari pihak nenek. Itu nggak bisa karena terputus Bapak Ibu. Memang bisa dilakukan satu penelitian Bapak Ibu, tapi itu biayanya cukup besar Bapak Ibu. Jadi ya sudah, saya hanya berdoa saja Bapak Ibu ya. Jadi begitulah kakek saya ini Bapak Ibu ketemu di kapal dengan nenek saya, lalu mereka mendarat di Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran Bapak Ibu. Jadi mereka ditempatkan di satu perkebunan, dan perkebunan itu adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pemerintah Belanda Bapak Ibu, ketika Belanda masih memerintah Indonesia Bapak Ibu. Ini zaman gak enak Bapak Ibu ya. Jadi begitulah. Jadi memang banyak orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Cina itu dipekerjakan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu Bapak Ibu untuk bekerja di perkebunan-perkebunan itu Bapak Ibu. Dan salah satu itu adalah keluarga daripada kakek saya Bapak Ibu. Nah, kakek saya ini juga seorang dukun besar juga Bapak Ibu ya. Dan itu diturunkan ilmunya kepada bapak saya, dan akhirnya bapak saya juga Bapak Ibu mewarisi ilmunya, ilmu kebatinan tentunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ditanya apa agamanya, Islam Bapak Ibu ya, Islam ya. Tapi mereka hidup di bawah aturan-aturan adat istiadat kejawen Bapak Ibu, dan itu biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia itu Bapak Ibu, nah itu memang itu nggak murni dari Arab Bapak Ibu ya, itu dari India Selatan, khususnya dari satu wilayah Gujarat Bapak Ibu. Jadi itu dari sana awalnya Bapak Ibu, baru mereka datang kemari, sehingga Bapak Ibu ya, Islam yang pertama kali masuk itu mereka masih tolerans, masih boleh menerima adat istiadat seperti itulah Bapak Ibu. Nah, sehingga Islam itu bisa diterima di Nusantara ini. Dan oleh karenanya kakek saya juga bisa menerima Islam sebagai agamanya yang baru, dan dia juga mempraktekkan adat budayanya Bapak Ibu ya, yaitu kejawen Bapak Ibu ya. Terlepas nanti apa pandangan orang tentang itu, yaitu urusan orang ya Bapak Ibu, tapi kenyataannya Bapak Ibu itulah yang kami alami gitu. Nah, karena ketika
saya bersaksi juga banyak ya saudara kita yang nggak senang gitu ya, masa dukun santet Islam kan kayak gitu. Oh, kenyataannya seperti itu kok, agama saya Islam pada waktu itu kan gitu ya kan, tapi ya melakukan ajaran-ajaran kejawen gitu ya. Jadi ya cobalah ya ngerti sedikit ngerti sedikit artinya lihat kenyataan dan realita yang terjadi di kehidupan masyarakat kan gitu. Nah, apalagi latar belakang saya hukum, saya itu ngomong itu dengan fakta gitu, bukan katanya, nggak kayak gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Saya nggak cerita tentang keluarga saya, tapi keluarga kami seperti itu. Nah, lalu bapak saya mewariskan ilmu dari kakek saya ini, dan dia juga ini dibimbing oleh roh-roh gaib. Ya, pada waktu itu kami bilangnya eyang lah. Sekarang aja saya bilang itu roh-roh jahat, karena memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menerima pengajaran bahwasanya nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu hitam, mau putih mau hitam tetap aja sumbernya dari kuasa kegelapan. Dan itu juga dari kajian-kajian yang saya lakukan juga ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah ini, cuman sayang pada waktu itu ya tentu kakek saya juga nggak ngerti kan kayak gitu ya, dan bapak saya juga nggak ngerti. Nah tentu kalau ngerti ya pasti ya mereka juga akan menolak kan kayak gitu, tapi ini nggak ngerti karena ketika roh-roh tadi itu yang datang ke dalam kehidupan mereka memperkenalkan kepada mereka, mereka mengaku itu adalah eyang, itu adalah embah, dalam bahasa Batanya itu opung. Nah kalau opung, apa yang salah dengan opung? Kan begitu konsep pemikiran kan kayak gitu Bapak Ibu. Ya puji Tuhan lah ya, akhirnya saya bisa mengerti tentang kerajaan terang Bapak Ibu, dan ini yang dialami oleh bapak saya Bapak Ibu ya, sehingga guru dia itu berasal dari pemerintahan yang dulu masih ada di Indonesia, yaitu Majapahit Bapak Ibu. Jadi guru bapak saya itu ya satu pribadi yang dulu ketika pemerintahan Majapahit itu masih eksis di Indonesia, dia itu adalah panglima perang. Nah itu, dan menurut bapak saya pada waktu itu juga dia ada di kerajaan itu, tentu di alam roh, di dunia roh. Nah itu dia masih memerintah seperti itu. Nah sehingga ketika bapak saya punya masalah, punya persoalan, ya dia ngadunya kepada gurunya, dia ngadunya kepada pembimbingnya Bapak Ibu. Nah sehingga ketika kami masih tinggal di desa yang sangat terpencil, letaknya di kaki Bukit Barisan itu Bapak Ibu ya, begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan ya. Kalau dalam bahasa daerah di mana kami tinggal pada waktu itu namanya begu Bapak Ibu ya. Ya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ghost ya, hantu lah Bapak ya, kuasa kegelapan lah, roh-roh halus seperti itu. Itu istilah yang digunakan di wilayah kami pada waktu itu, dan sering mengganggu orang-orang yang tinggal di wilayah di mana bapak saya berada pada waktu itu Bapak Ibu. Sehingga Mbah Bromo Sakti ini juga Bapak Ibu yaitu sering diundang oleh bapak saya dan menyelesaikan persoalan karena gangguan-gangguan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang ada di wilayah lokal itu Bapak Ibu. Nah sebagaimana dicatat di dalam Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu, ini sering ya, dan saya pikir ini memang dari kajian keilmuan Bapak Ibu ya, dari aspek teologi. Efesus 6 ayat 12 ini adalah satu-satunya ayat yang mencatat, yang dicatat dalam Alkitab itu yang berbicara tentang hierarki pemerintahan kuasa kegelapan Bapak Ibu ya. Bunyinya adalah, bisa dibaca bunyinya, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya. Jadi memang Bapak Ibu ya, itulah hierarki pemerintahan kuasa kegelapan ya. Jadi nggak ubahnya seperti pemerintahan yang ada di alam nyata ini Bapak Ibu. Jadi ada presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, terus sampai ke bawah Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya kan kayak gitu Bapak Ibu, saya juga sering ditanya, bukankah kuasa kegelapan itu mereka merupakan satu kesatuan untuk memerangi kerajaan terang, kerajaan Tuhan Bapak Ibu? Ya memang kalau dari aspek
Alkitab seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam kuasa kegelapan ini itu ada yang namanya superioritas ya, yang paling tinggi gitu. Jadi kalau kita terlibat di dalam kuasa kegelapan itu kita nggak pernah tenang Bapak Ibu ya, nggak pernah tenang gitu. Kenapa ya? Karena nanti kita bisa saja diserang gitu, diserang oleh dukun-dukun yang lebih sakti lagi ya. Seperti itu pemerintahan kuasa kegelapan itu seperti itu. Walaupun mereka di bawah satu pemerintahan Bapak Ibu, tapi mereka saling merebut pengaruh, saling ingin menunjukkan satu sama lain di antara mereka siapa yang paling jago, yang paling hebat di antara mereka Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak. Dan itu yang dialami oleh bapak saya Bapak Ibu. Nah, sehingga yang namanya ritual-ritual seperti puasa, ya puasa meton, puasa mutim, puasa berbagai macam puasa Bapak Ibu. Karena ketika saya menerima ilmu dari bapak saya itu juga persyaratannya sangat begitu luar biasa, begitu berat Bapak. Sama yang dilakukan oleh bapak saya juga ketika dia menerima pengajaran-pengajaran baru dari gurunya yang bernama Mbah Bromo Sakti itu, ya dia harus bertapa, dia harus puasa. Itu menjadi satu rutinitas atau ritual yang sakral yang harus dilakukan oleh seorang paranormal Bapak Ibu ya, dukun lah kalau kita bilang sekarang ini. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi atas kehidupan bapak saya. Jadi ini juga Bapak Ibu yang nggak kebetulan, ternyata mama saya, ibu saya itu juga hobinya seperti itu Bapak Ibu ya, ingin mempelajari tentang hal-hal gaib seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga mama saya juga mendorong. Jadi mama saya, bapak saya itu satu kesatuan Bapak Ibu, yaitu mendorong saya untuk untuk terlibat di dalam kuasa kegelapan. Dan saya lihat loh, luar biasa juga ketika mereka bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang ya, menyerang orang-orang yang tinggal di kampung kami itu. Mantap juga, saya pikir seperti itu yang dilakukan oleh orang tua saya Bapak. Saya ingat dia dijuluki menjadi seorang dukun besar pada waktu itu ya, apapun namanya lah itu ya. Kalau di kampung itu kan pasti dipanggil dukun kan, kayak gitu Bapak Ibu ya. Orang pintar dalam tanda petik itu kan disebut dukun dimanapun itu ya, dari kajian saya secara antropologi dan sosiologi Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi itulah kehidupan orang tua saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lalu pertanyaannya bagaimana orang tua saya ini ya, khususnya bapak saya Bapak Ibu ya. Kalau saya tuh paling dekat sama bapak, kalau sama emak itu kurang saya Bapak Ibu, nggak suka saya seperti itu. Kenapa? Karena mama saya ini, ibu saya ini dominan sekali Bapak Ibu ya. Jadi saya lebih nyaman dekat ya sama bapak saya. Jadi bapak saya pun toleran seperti itu. Ya, itu sebagaimana saya ceritakan kepada saudara ya, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang pertama yang saya hubungi itu bapak saya gitu. Yang luar biasanya bapak saya setuju. Nah gitu Bapak Ibu ya, dia setuju karena dia juga mengalami apa yang saya alami Bapak Ibu, bahwasanya kuasa-kuasa kegelapan guru-guru saya itu nggak mampu Bapak Ibu ya untuk melawan kuasa darah Yesus Bapak Ibu. Jadi kami banyak diskusi dan akhirnya saya putuskan Bapak Ibu, dan bapak saya setuju ya ketika saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia setuju. Tapi emak saya, nah itu yang wah ya, kayak singa Bapak Ibu ya. Jadi marah yang nggak luar biasa. Tapi yang pertama itu saya melayani bapak saya dulu ya. Saya mulai melayani dia Bapak Ibu karena dia sering berkunjung ke rumah saya. Maka saya mulai menceritakan Bapak Ibu ya, menceritakan siapa itu Tuhan Yesus ya. Di awal-awal pertobatan saya pun saya sudah mulai menceritakan pada waktu itu, tapi saya pending pada waktu itu. Saya tahan dulu, biarkan dulu saya memiliki iman yang tidak tergoyangkan Bapak Ibu. Saya dulu lah kayak gitu. Prinsip saya pada saya dulu. Kalau saya sudah kuat, saya sudah teguh, baru ini saya bagikan kepada saudara, terutama bapak saya, karena memang kerinduan pada waktu itu adalah bapak saya. Bagaimana supaya saya bisa memenangkan bapak saya? Karena intinya kalau saya menangkan bapak saya, maka yang lainnya akan ngikut Bapak Ibu ya, termasuk murid-muridnya yang begitu banyak itu juga Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kami harus terus berdoa untuk bapak ini itu Bapak Ibu ya. Dan kadang-kala bapak saya datang ke rumah ya, dia ngomong-ngomong sama istri saya ya, apa yang disampaikan bapak sama pastor.
Ya banyak hal lah yang diceritakan sama Bapak selama dia hidupnya lah. Ada dia mau apa? Menurunkan ilmunya sama pastor. Ya, kenapa nggak mau? Nggak mau. Jadi bapak saya juga rupanya diam-diam tanpa sepengetahuan saya, saudara ya. Dia juga rupanya ingin menjangkau istri saya, mau dijadikan muridnya, saudara ya. Rupanya istri saya nggak mau. Seperti itu ya. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau aja, memang nggak percaya dalam hal seperti itu. Iya, ya. Jadi rupanya istri saya juga nggak mau. Sempat diajari bagaimana untuk mencabut roh orang, saudara ya, gimana untuk memelet atau macam gitu ya. Mau diajari, saudara, tapi dia nggak mau, saudara. Lalu dia cerita kepada saya, ya mau aja, kenapa nggak mau? Saya bilang gitu, guyon, saudara ya. Ternyata istri saya ya mantap, saudara ya, nggak tergoyahkan seperti itu, saudara. Lalu ya kami sambut ya bapak itu di rumah, saudara ya, sehingga dia merasa nyaman di situ, saudara. Nah kebetulan pada waktu itu dia punya masalah kesehatan dan dia mau berobat ke rumah sakit, saudara. Dan rumah sakitnya itu yang paling dekat dari semua rumah anak-anaknya itu ya rumah saya, saudara, rumah kami. Jadi dia tinggal di rumah kami, bapak ini tinggal di rumah kami, saudara. Kurang lebih awalnya itu ya 1 bulan ya, karena dia akan bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kami bilang, udah tinggal aja di rumah ini, kenapa harus bolak-balik ke rumah? Saya bilang kayak gitu, saudara ya. Akhirnya bapak kami tinggal di rumah, saudara, selama 1 bulan itu, saudara ya. Nah seperti biasa yang namanya pendeta, saudara ya, tentu ada doa pujian penyembahan, saudara ya. Jadi ketika kami naikkan doa pujian penyembahan, saudara, nah dia masuk kamarnya seperti itu, saudara ya. Terus kami berdoa semua, tim doa itu terus berdoa untuk bapak ini, saudara. Kami doain dia, kami doain, saudara ya, kami doain terus, saudara. Nah sehingga satu saat, saudara, dia lagi mendengarkan khotbah, diam-diam dia mendengarkan khotbah, saudara ya. Lalu saya kasih tahu sama istri saya, itu tolong suara radio itu jangan sampai keras-keras karena bapak lagi tidur. Nah itu, karena saya ajarkan pada istri saya untuk menghargai mertua, saudara. Gitu ya. Jadi meskipun beda agama kan harus dihargai juga karena dia orang tua bapak saya bilang matikan itu apanya, radionya itu. Saya bilang seperti itu sama istri saya. Ternyata ketika radio itu dimatikan, saudara, yaitu radio yang isinya khotbah, saudara ya. Nah lalu dia berteriak, jangan ojo dimatikan, nah, katanya itu, jangan dimatikan gitu. Oh, istri saya terkejut loh, Pak ini khotbah. Iya, saya mau dengar khotbah. Katanya gitu, saudara ya. Itulah kuasa doa, saudara ya, kuasa doa. Jadi itu tidak terjadi secara kebetulan, saudara, tidak, karena itu sudah kami doakan, saudara, bertahun-tahun ya. Selama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mulai start berdoa untuk bapak saya dan buat keluarga-keluarga saya yang lain, saudara ya. Tapi begitu dia masuk, saudara, ke rumah doa, saudara, apa yang dia rasakan, saudara ya? Dia merasa nyaman, saudara ya. Nyaman, saudara ya, dia merasa enak seperti itu, saudara ya. Dan akhirnya, saudara ya, dia mulai membuka diri. Nah karena dia mendengarkan khotbah, dia mulai membuka diri. Lalu saya mulai saya ceritakan siapa itu sebenarnya Tuhan Yesus itu, saudara ya. Lalu saya kasih dia Alkitab untuk dibacanya dari Perjanjian Lama, saudara. Ketika dia mulai membaca Alkitab, saudara, perhatikan, saudara ya, kuasa firman Tuhan itu mulai bekerja dalam kehidupan. Dia mulai membuka pikiran dan hatinya, saudara ya. Lalu dia dijamah oleh kuasa firman Tuhan itu, saudara. Dia mulai bertanya kepada saya, loh, jadi Nabi Musa ini orang Israel, orang Yahudi, kok aku nggak ngerti, katanya gitu. Jadi dia bertanya, saudara, ternyata Nabi Musa ini orang Yahudi ya, orang Israel ya. Nah, seperti itu dia mulai bertanya-tanya, saudara. Makin banyak bertanya, maka makin membutuhkan penjelasan, saudara ya. Mulai saya jelaskan, saudara. Nah saya juga dulu seperti itu, saudara. Saya nggak ngerti gitu ya, kalau Nabi Musa itu orang Yahudi, orang Israel, nggak ngerti ya saya, saudara ya. Karena di dalam Alkitab saya yang lama itu ya umatnya Nabi Musa. Nah, hanya seperti itu, saudara ya. Tapi apa kebangsanya ya nggak ngerti pada waktu itu, saudara. Dan itu yang dialami oleh bapak saya. Nah sehingga, saudara, dia kepingin tahu ya. Pintu sudah terbuka, saudara. Lalu dia mulai sur. Nah mulai sur, saudara, dia mulai sur. Lalu saya cerita tentang Roh Kudus, saudara. Wah, dia pun ternyata
Oh, tertarik juga, saudara. Nah, ini kan orang yang memang suka mempelajari ketuhanan dalam tanda petik pada waktu itu, saudaraku, ya. Dan akhirnya, saudara, ya, banyak pendeta-pendeta saya undang, ya, untuk berbicara sama bapak saya, saudara. Lalu dia pun mau didoakan, puji Tuhan, saudara. Karena memang pada waktu itu dia sakit, kan kayak gitu, saudara, mengalami gangguan kesehatan pada waktu mau dioperasi. Nah, seperti itu, saudara. Lalu saya katakan, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, nggak perlu dioperasi, saya bilang gitu. Mau nggak didoai sama pendeta ini, kawan-kawan saya bilang gitu, saudara. Lalu dia bilang, ya mau, gelem. Nah, gelem itu bahasa Jawa, saudara, bahasa kasarnya kayak gitu. Gelem, ya wis doai ya, katanya gitu, didoai, saudara, ya. Karena saya bilang, kalau dioperasi itu resikonya tinggi. Cucu-cucu masih kecil-kecil, jangan karena dioperasi gagal, lalu nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang gitu, saudara. Jadi mendingan didoai pendeta aja, pasti sembuh, saudara. Ya, lalu didoai oleh pendeta, saudara. Didoai pendeta, saudara. Memang tidak terjadi manifestasi apa-apa, saudara, tapi penyakitnya sembuh, saudara. Ya, nggak jadi dioperasi, saudaraku, ya, penyakitnya sembuh didoai oleh pendeta-pendeta, ya, termasuk saya juga ikut doai, saudara, seperti itu, saudara, ya. Lalu dilayani lah, mulai saya layani, saudara, dia mulai terbuka, dan akhirnya, saudara, tiba-tiba, ya, ketika saya menceritakan, mengajarkan dia tentang baptisan, dia minta dibaptis, saudara, dia minta dibaptis. Nah, jadi bilang, ya wes, baptis saya aku saiki. Katanya, ya sudah, baptis saja sekarang ini. Karena itu, saya bilang nggak bisa dibaptis langsung. Saya bilang harus dimuridkan dulu. Mau nggak dimuridkan? Oh, gelem lah. Tapi harus kowe dimuridkan ya. Bahasa Jawa kasar, saudara, ya. Jadi dia bilang apa? Kamu yang harus muridkan saya, katanya. Ya udah, ya, kami kasih pemuridan, saudara, ya. Saya ajar dia mengenai dasar-dasar Kristen sampai pembaptisan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, ya, dalam prosesnya, saudara, dia mengalami manifestasi. Nah, ya, jadi dia mengalami kepenuhan roh lah, saudara, ya. Doa-doa orang benar itu akhirnya, saudara, ya, tercurah atas bapak saya tadi itu, dan dia mengalami manifestasi, saudara. Ya, pada awalnya saya nggak tahu kok ribut kali di kamar dia nih, grup, saudara. Ketika dibuka oleh istri saya, bapak saya lagi terbang, saudara. Terbang dari satu sudut ke sudut lain, saudara. Nah, rupanya dia mengalami manifestasi, dan itu disampaikan oleh istri saya kepada saya. Istri saya sampai ketakutan, saudara, ya. Nah, seperti itu, karena matanya tertutup, saudara, ketika dia terbang dari satu sudut ke sudut itu, saudara. Lalu saya buka, lalu saya lepaskan kuasa darah Yesus, saudara, ya. Wah, pertamanya saya lepaskan nggak apa-apa, saudara. Ya kan? Wah, saya juga apa juga, ya kan? Wah, kok nggak apa-apa ya gitu. Tapi saya langsung berdoa lagi, saudara, minta supaya Roh Kudus yang memimpin, saudara. Gitu. Saya lepaskan, saudara. Saya tabuk dahinya, jatuh, gitu. Jatuh, saudara. Lalu dia mengalami manifestasi, baru dia sadar, baru dia tanya, ada apa? Nah, itu. Ada apa? Nah, gitu, ya. Lalu saya ceritakan semua, saudara. Dan kalau saya ceritakan, saudara, dia merenung, lalu besoknya dia minta dibaptis. Dan pengajaran tentang pembaptisan yang saya berikan kepada dia pun sudah selesai, saudara. Nah, saya bawa ke gereja, saudaraku, lalu dia dibaptis, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika dia dibaptis, saudara? Di sanalah puncak dia mengalami pelepasan, saudara. Menangis-nangis, saudara, ya. Menangis-nangis, saudara. Ya, menangis tentu karena lawatan Tuhan itu, saudara, ya. Nah, jadi dari pengalaman saya juga ketika saya dibaptis, saudara, ya. Waduh, saudaraku, ya. Mungkin saudara juga merasakan, ya, bagaimana dilawat Tuhan, ya. Aduh, saya rindu, ya, peristiwa-peristiwa atau event-event seperti itu, saudara, ketika dilawat Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bapak saya, saudara. Dia mengalami pelepasan total di kolam renang pembaptisan itu, saudara. Dan sejak itu saya bilang, ayo mulai lagi, jangan sampai berhenti sini aja. Lalu saya tanya, kenapa mau jadi orang Kristen? Saya katakan, saudara, kenapa mau jadi orang Kristen? Saya lihat kamu menyampaikan firman Tuhan, kok rasanya hatiku teduh. Dia bilang gitu. Benar semua yang kamu bilang itu. Nah, lihat, saudara, ketika kita doakan, saudara, ya, saya hanya ingin menyampaikan kuasa doa itu, saudara. Kalau kita doa orang benar itu, saudara, kalau kita lepaskan, saudara, lihat, ya, itu bisa memenangkan satu jiwa, saudara, ya. Satu jiwa buat Tuhan, saudaraku, ya. Kalau dibandingkan dengan harta yang ada di dunia, saudara, derajatnya itu seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara,
itu lebih tinggi satu jiwa daripada harta yang ada di muka bumi ini. Pentingnya jiwa itu bagi Kristus, saudaraku. Nah, ini yang dialami oleh bapakku, dan saya merasa diberkati sekali, saudara, karena bapak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini usianya pada waktu itu sekitar berapa ya? Hampir 70. Mau masuk 70, saudara, kurang lebih 68 lah gitu ya, 68, saudara. Jadi akhirnya dia 2 tahun bersama dengan kami, saya muridkan terus, saudara. Saya bawa ke gereja, saudara. Apa yang dialami, saudara, ketika dia mengalami pelepasan itu, ya. Rohnya menyala-nyala, saudara, ya. Rohnya menyala-nyala. Hari hujan mau ke gereja, karena dia ikut kelas pemuritan, saudara, ya. Selain pemuritan dari saya bawa juga dia ke gereja, saudara, supaya dia juga gabung dengan orang-orang yang seusia dia, saudara, ya. Kan banyak di gereja yang seusia dia, saudara, ya. Dan dia mengalami, kasih mula-mula, saudaraku, ya. Kadangkala saya sudah larang dia, saudara. Ini hujan, jangan ke gereja, saya bilang, nanti bahaya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pergi aja, saudara. Nggak mau dia menerima nasihat saya, saudara, karena rindunya untuk bertemu dengan Tuhan di gereja, saudara. Jadi dia tuh di gereja itu merasa nyaman, saudara, ya, merasa tenang jiwanya, seperti itu, saudara, ya. Sehingga tiap saat mau ke gereja, tiap saat mau ibadah, saudara. Sehingga temannya pun banyak, saudara, ya. Apalagi akhirnya orang-orang gereja seusia dia, lalu pendeta-pendeta lainnya tahu kalau dia tuh dukun besar, saudara, ya. Akhirnya dia mendapatkan pelayan VIP dari pendeta-pendeta, saudara, ya. Jadi banyak yang memberkati dia, ya. Jadi semua apa yang dia miliki itu mereknya Casio, saudara, ya. Casio, yaitu dikasih orang, saudara, ya, oleh pendeta-pendeta itu, ya. Karena ya pendeta juga tentu, ya, kami sebagai pendeta, kita sebagai orang percaya, saudara, ya senanglah kalau ada orang tidak percaya dijamah oleh Tuhan, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudara. Lalu ketika saya tanya mau jadi apa, dia katakan, saya mau jadi penginjil, Andi. Saya mau jadi penginjil kayak kamu itu. Oh iya, ya mantap, saya bilang kayak gitu. Nanti Bapak ikut saya, ya, KKR, saya bilang kayak gitu, saudara. Ibadah kebangunan rohani, saudara. Suatu saat pernah saya bawa juga, dan dia sangat terkesan, saudara, bagaimana Roh Allah itu bekerja, saudara, melalui pelayanan kita lah, saudara, ya. Pelayanan kita, saudara, ya. Ketika saya menumpangkan tangan kepada orang-orang yang kerasukan, saudara, ya, Allah bekerja melalui hambanya, saudara, ya. Ketika saya melepaskan gitu, dia terkesan, saudara, ya. Wah, luar biasa, seperti itu. Dan melihat banyak mujizat, tanda-tanda heran. Itu yang membuat dia semakin mantap, saudara. Ya biasa, namanya pun latar belakangnya dukun, saudara. Jadi dia suka hal-hal yang sifatnya ilahi, saudaraku, ya. Dan itu yang membuat dia mantap, saudara, ya. Lalu dia katakan, aku mau sekolah doa lagi lah, mau masuk level yang dia udah selesaikan, saudara, sekolah doanya, lalu mau naik lagi, saudara, level yang lebih tinggi, masuk level ketiga, saudara. Nah, rupanya Tuhan lebih mengasihinya, saudara, ya. Dia pulang ke rumah bapak, saudara, ya. Dan pada waktu itu pun nggak ada tanda apa-apa, saudara. Dia cuma merasakan sedikit agak pening seperti itu. Tapi sebelum di hari-hari terakhir itu dia bersama-sama dengan kami, saudara. Ya memang biasanya dia terus bersama dengan kami tiap pagi, saudara, ya. Kami berdoa gitu. Tapi saya heran, saudara, ya. Di pagi yang terakhir itu, saudara, dia tersungkur di depan mesbah, saudara. Tersungkur dia. Lalu dia berbahasa roh, saudara. Wah, saya merasakan, wah ini mantap kali nih, ya. Kalau udah dapatkan bahasa roh seperti ini, ya nggak perlu lagi sekolah. Saya pikir udah dapat, ngapain lagi? Saya bilang kayak gitu, saudara, sama istri saya. Wah, dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Dia minta ampun. Ya ini jamahan Tuhan yang begitu hebat, ya, saudara. Sebelum dia mengembuskan napas terakhir itu, saudara, itu jam 6 lah, ya, karena kami doa jam 5 sampai jam 6, saudara. Tiba-tiba dia tersungkur, saudara. Nah itu saya pun jadi terkejut, karena pada waktu itu saya lagi menyampaikan firman Tuhan, saudara. Dia tersungkur di mana saya lagi menyampaikan firman Tuhan. Ini maaf kata, saudara, dia tersungkur di kaki saya, kan kayak gitu, saudara, ya. Ya tentu yang dia sembah tentu Yesus, saudara, kan bukan saya, kan gitu. Yesus, saudara. Jadi saya pun jadi, aduh, saya menangis, saudara, ya, melihat bapak saya. Wah, luar biasa nih bapak ini, saya pikir gini. Ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya si saya juga nangis, saya terharu. Saya juga nangis, saya terharu, yang merasa senang, ya, punya orang tua udah ditebus oleh Yesus, saudara, dan terima Tuhan, saudara. Barulah jam 7, saudara,
Dia biasa membersihkan pekarangan, tiba-tiba dia merasa pusing, saudara, lalu dia panggil saya, ya, di situ dia sudah nggak sadar lagi, saudara. Lalu saya bawa ke rumah sakit, saudara, satu malam dia ada di rumah sakit, lalu dokter bilang, saudara, karena pada waktu itu pagi, saudara, saya sudah nggak bersama dengan istri saya, tapi adik saya datang, lalu dokter bilang sama adik saya, ini bapak ini sebenarnya sudah nggak ada, ini tinggal alat-alat mesin saja. Lalu oleh adik saya, saudara, ya, didoai pakai cara Islam, saudara, lalu diajani, saudara, diajan, ya, adik saya mulai melepaskan ajan buat bapak saya, saudara, ya, lalu bapak saya pun dibawa, saudara, ke rumahnya untuk dikebumikan, saudara. Padahal waktu dia masih hidup, dia ingin mati secara Kristen, lalu dia harus pakai jasnya sudah disiapkan, saudara, ya. Tapi ketika itu saya sampaikan keinginan dia kepada adik-adik saya, wah, terjadi keributan, saudara, ya, ribut. Nah, itu ya, adik saya mulai marah, apalagi yang ada di Jakarta itu, saudara. Wah, ya, ketika saya mulai, ya, saya pernah sampaikan ini kepada saudara, ya, saya dilarang untuk memandikan bapak saya itu karena memang orang-orang di kampung itu, saudara, nggak ngerti kalau saya ini adalah pendeta, jadi saya dipanggil untuk memandikan. Ya, saya maulah, saudara, apa salahnya memandikan, kan gitu, toh bapak saya juga kan kayak gitu, saudara. Tapi dilarang oleh adik saya, saudara. Jangan, ini kafir nih. Wah, nggak boleh, saudara. Saya sempat malu juga di hadapan orang banyak, saudara. Dan akhirnya saya dilarang, saudara, karena akhirnya mereka tahu kalau saya pendeta. Jadi dilarang oleh mereka juga. Lalu istri saya berbisik sama saya, udah nggak apa-apa. Ya, itu hanya badan saya, tapi rohnya sudah bersama dengan Kristus. Ya, saya tahu itu, saudara. Ya sudahlah, saya ikhlas, saudara. Lalu mama saya juga mulai narik saya, membuat saya jangan marah. Saya nggak marah pada waktu itu. Ya, di awalnya iya tersentak juga saya, tapi akhirnya saya sadar, oh iya, itu kan hanya tubuh, ya udahlah, biar, yang penting rohnya sudah dimenangkan. Dan mama saya pun senang, saudara, karena saya nggak bereaksi marah seperti itu. Dan mama saya pun heran pada waktu itu, saudara, karena dia belum tahu banyak tentang saya, perubahan saya, saudara, sebagai pendeta pada waktu masih belum, saudara, ya. Dan itu juga nanti saya akan bersaksi juga tentang mama saya, saudara, ya. Jadi itulah kurang lebih, saudara, ya, tentang bapak saya. Tapi yang jelas, saudara, ya, dukun pun bisa dijamah oleh Tuhan, saudara, kalau kita layani dengan baik, saudara. Jadi mari, saudara, kita teruslah memberitakan firman Tuhan ini, karena apa yang disampaikan oleh Tuhan, saudara, setiap kita harus memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan rindu, saudara, jiwa-jiwa itu, detak jantung Tuhan itu, saudara, yang perlu kita hayati, saudara. Apa sih bunyi detak jantung Tuhan? Jiwa, saudara, jiwa, seperti itu, saudara. Jadi satu orang dimenangkan, malaikat di surga bersukaria, saudara, karena surga penuh dengan jiwa-jiwa, saudara. Amin, saudaraku. Ya, saya pikir demikian, saudara, ya, kesaksian tentang bapak saya. Banyak hal memang yang belum saya ungkapkan, saudara, ya, tapi kapan-kapan nanti, ya, sembari saya nyampaikan firman Tuhan, bisa saya masukkan juga kesaksian-kesaksian dari bapak saya ini, saudara, ya. Bagaimana seorang dukun yang dulu nggak menyukai kekristenan, saudara, akhirnya dijamah oleh Tuhan, dan di akhir hidupnya itu begitu indah, saudara. Karena dari pengalaman saya, kalau orang yang terlibat dengan okultisme, dan ini pengalaman kami, saudara, ya, itu bisa sampai 1 minggu, maaf kata, saudaraku, dagingnya udah membusuk, rohnya itu masih belum bisa pergi, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ya, orang-orang yang sejahat apa, sebejat apa di hadapan Tuhan, saudara, kalau dia mau taubat, saudara, maka dia akan diterima oleh Tuhan. Dan itulah penebusan yang Yesus lakukan buat setiap umat manusia, bukan hanya buat bapak saya, buat seluruh umat manusia yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudara. Haleluya. Ya, baik, saudara, sekarang, ya, kita akan masuk pada doa-doa yang akan kita naikkan sekarang, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nopita. Bapak Ibu, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh datang sujud di hadapan tahta-Mu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap korban ucapan syukur kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami ya Tuhan boleh mendengarkan kesaksian ya Bapa. Ya. Biarlah kesaksian ini menjadi pegangan ya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Amin. Kami tidak menjual Engkau ya Tuhan. Kami Ya. tidak berbalik dari jalan-Mu, tapi kami tetap fokus kepada Amin. panggilan-Mu ya Amin. Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Oh. Karena itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kuasa kesaksian itu mampu meruntuhkan setiap benteng-benteng si Amin. jahat dan Amin. membawa setiap jiwa-jiwa Amin. datang kepadamu ya Yes, Tuhan, di Lord. dalam Yes, nama Tuhan yes, Yesus. yes. Terima kasih Tuhan, Thank terima you. kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu yang Kau kasihi, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini, Ya. mulai bersaksi Tuhan, Amin. menceritakan perbuatan-Mu yang dahsyat, Ya, amin. menceritakan Yes, Lord. pertolongan-Mu yang Yes, begitu amin. besar Amin. dalam setiap kehidupan Amin. pribadi lepas pribadi ya Amin. Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melepaskan kuasa kesaksian itu, Ya. ada kuasa, Amin. ada kuasa Allah Yes. yang bekerja di dalam nama Yes. Tuhan Yesus, Yes. sehingga setiap pekerjaan si jahat dilucuti, dihancurkan di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima Yes. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank Terima you. kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, mampukan kami, urapi mulut bibir kami Ya. untuk kami boleh menyaksikan perbuatan-Mu yang heran, Amin. perbuatan-Mu yang dahsyat ya Amin. Tuhan, kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada ya Tuhan di berbagai bumi ini di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sehingga setiap lutut akan bertelut, Ya. setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Itulah kerinduan-Mu ya Tuhan, membawa setiap jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan yang tidak Yes, terguncangkan Lord, itu, yes. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami rindu melepaskan kuasa Allah turun atas setiap kami ya Tuhan. Ya, Tuhan. Ketika kami berdoa, maka kami percaya kuasa Allah bekerja, dan Amin. kami terima Amin. setiap jawaban-jawaban doa Ya, kami di dalam ya. nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan, Ya. tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami Amin. ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan demi nama Yes, Tuhan Lord. Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Ya. Tuhan. Ibu Lucia Widya Kristianto, Ibu Palia, Ibu Mita, Ibu Mary, Pak Joseph, Pak Disman Sinaga, Pak Haposan Simangunsong, Bapak Ya. Erite, Amin. Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stephen Apandi, Amin. Bapak Yohan Buton, Bapak Marsius Simorangkir, Bapak Amin. Edward Situmora, Yes. Bapak Yes. Yosef Jerigo ya Tuhan, Bapak Ronald Oh, Oy, thank you. Bapak Stephen ya Tuhan, Bapak Yes. Ibu Amin. Ana. Oh, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang Yes. memberkati kehidupan Yes. mereka ya Tuhan. Amin. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja Amin. dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ya, amin. Mereka yang sakit mereka boleh disembuhkan Amin. di dalam nama Amin. Tuhan Haleluya. Yesus. Mereka yang terikat mereka dibebaskan Yes. oleh Amin. kuasa Amin. darah anak domba Amin. Allah di Yes. dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan Haleluya. yang memberkati setiap jawaban-jawaban doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Hedi Priyadi, Ya. Bapak JPM Manik, Ibu Amin. Andi Rivera, Pak Amin. Jo Gunawan, Amin. Ibu Agustina, Ibu Amin. Jan Skawata, Ibu Amin. Mariani Tambunan, Ya. Ibu Maria Soares, Ibu Amin. Roswita Helena, Bapak Seventeen Nambunan Yes, ya Tuhan. Amin. Engkau yang memberkati Amin. penonton setia PS Andi Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kehidupan Oh, mereka. Amin. Kepenuhan yang Yes, daripada Tuhan yes. itu memenuhi kehidupan mereka. Amin. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus, demi nama Yes, Tuhan Lord. Yesus. Amin. Kami berdoa buat Ibu Neni ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, Ya, memberkati amin. usahanya, Engkau berkati rumah tangganya, berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa buat Ibu Lina Borsilain. Kami berdoa buat Ibu Lena Borsilain. Ya. Biarlah lawatan kesembuhanmu terjadi dalam kehidupan Amin. mereka. Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan Yes, terjadi. Lord. Mereka disembuhkan di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Demi nama Tuhan Amin. Yesus. Engkau Jesus. bekerja ya Allah Roh Kudus Thank dalam you. kehidupan mereka Yes. di dalam nama Amin. Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami berdoa juga ya Tuhan. Buat Ibu Riana Sialagan, Oh, ya, buat Tuhan Yesus. Pak Johannes Liklik Ya. Watil, Bapak Albin dan Putar-Putar, Bapak Gisler Lumban Batu, Yes, Lord. Ibu Esther Sulistiawati, Amin. Ibu Perwari Ipantri, Bapak Ya. Yanto Sihotang, Ya. Ibu Walapatri Sombal, Bapak Sitorus dan Ya. Ibu Bertobing ya Tuhan, Ya. Ibu Princess Yesus di dalam nama Amin. Yesus Amin. supaya memberkati Amin. kehidupan mereka Yes. dalam nama Tuhan Yes, Yesus supaya Lord. Yes. menjawab setiap doa-doa Yes. mereka Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Kami Amin. juga berdoa buat Daniel Panjaitan Tuhan. Amin. Kami berdoa buat Ike dan Yemima ya Tuhan. Amin. Engkau memberkati masa depan mereka. Amin. Mereka yang studi Tuhan selesaikan studi mereka tepat pada waktunya Amin. di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan buka Yes. jalanmu sehingga mereka yang membutuhkan pekerjaan mereka boleh menerima Ya. pekerjaan yang daripada Tuhan di Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Kami juga berdoa buat Ibu Deborah ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Wanti, Ibu Roswita, Bapak Ya. Haryanto, Ya. Ibu Jen, Ibu Mary, Amin. Bapak Dodi Malau, Amin. Ibu Emma yang ada di Malaysia, Ibu Ayo. Nana Katarina, Yes. Bapak David Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Ya. Rumiana, Bapak Dolo Nababan. Ya. Di dalam nama Yesus kau memberkati kehidupan mereka. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab Amin. setiap doa-doa mereka di Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Kami berdoa ya Tuhan buat Daniel Nababan. Ya. Tuhan jamah dia Amin. sehingga dia boleh berbalik ke jalan-Mu ya Amin. Tuhan. Amin. Masa mudanya menjadi masa muda yang indah di hadapan-Mu Amin. di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Kami Haleluya. juga berdoa buat Bapak Agustinus Wai. Oh, Tuhan ya. jamah kesembuhannya. Yes. Biarlah bilur-bilurmu Yes. yang menyembuhkan Amin. In Jesus' sakit name. penyakitnya di Heal. dalam nama Heal. Tuhan Yesus. Heal Berkati in ya Tuhan Jesus' keluarganya, name. berkati Haleluya. pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yes, Yesus. Lord. Berkati Ibu Elvira, Ibu Rustinayati, Ibu Yeni, Ibu Martina Damani, Bapak Hendi Kasimbolon. Amin. Tuhan berkati mereka Ya, di dalam amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Berkati Ibu Rosdiana Tambunan. Oh ya Tuhan. Bapak Marsala Mars Ya. ya Tuhan, Ibu Solvinawati, Amin. Ibu Apung, Ibu Serdiana Borus Amin. Tambunan, Lisari Haleluya. Sembiring, Ibu Magdalena Pangaribuan. Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa-doa Ya. kerinduan Amin. mereka. Amin. Kami percaya air mata mereka Tuhan ubahkan Yes. dengan sukacita yang Amin. daripada Amin. Tuhan. Amin. Kami berdoa buat Ira Elpriana yang ada di Taiwan ya Tuhan. Ya. Berkati studinya, biarlah studinya Amin. selesai Yes. tepat pada waktunya di Amin. dalam nama Amin. Tuhan Amin. Yesus. Buat Ibu Haleluya. Elita juga Tuhan Kau yang memberkati kandungannya. Ya. Tuhan buka di dalam Amin. nama Yesus Amin. sehingga ibu ini boleh menerima anak di tengah-tengah keluarga Oh, yang yes, sudah Lord. lama Yes, dinantikannya please, di Lord. dalam nama Please. Tuhan Please, Yesus. Lord. Demi nama Tuhan Amin. Yesus. Terima Amin. kasih Tuhan Kau memberkati Ibu Sarmila, Kau berkati Ibu Joyce, Ya. berkati ya Tuhan Ibu Ratna Anjani, Ibu Kunia Antonia, Ibu Novi Amin. Kusumaningrum, Amin. Ibu Kapiarsi, Bapak Sugeng Cahaya, Ya. Ibu Tamilaras, Ibu Ya. Artaria Sialagan, Ya. Bapak Renol, Bapak Didik Prasetyo, Ibu Ya. Kristina Amin. Dina, Bapak Aan Kustiawan, Ya. Bapak Iskandar Tirta Kurniawan, Amin. Bapak Thomas Henry ya Tuhan. Yes. Engkau memberkati mereka-mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di Amin. dalam nama Amin. Yesus. Amin. Dan mereka ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam Amin. kehidupan Amin. setiap mereka ya Tuhan Haleluya. dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Berkati juga ya Tuhan Yes. Ibu Hermilia Sriwayuni, Amin. Bapak Sapindoi Banawas yang ada di Singapura, Bapak Amin. Joko Jati, Pak No ya Tuhan, Amin. Pak Elo, di dalam nama Yesus suka memberkati kehidupan mereka. Amin. Berkati juga ya Tuhan Rini Ernawati ya Tuhan yang Yes. sakit autoimun, dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Rini Amin. sehingga Rini boleh beraktivitas Amin. kembali seperti Amin. mana biasanya. Amin. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Amin. mujizat kesembuhan terjadi Amin. dalam tubuh Rini. Haleluya. Dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus. Kau Amin. juga memberkati Ibu Maria Sri Warni, Ya. Bapak Yuda Sasangka ya Tuhan, Ya. Bapak Sri Mulyono Atmojo. Kau Amin. memberkati kehidupan mereka, Ya. bebaskan mereka ya Tuhan. Kami Amin. bebaskan mereka dari cengkraman si Amin. jahat. Yes. Dalam nama Yesus, In Jesus' biarlah ya name. Tuhan In kuasa-Mu Jesus' yang name. membebaskan Ibu Maria, Ya. membebaskan Amin. Yuda. Ya. Dalam nama
Yesus, demi Jesus' nama name. Tuhan Yes. Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Oh, Panjaitan ya. Panangian, Ya. Bapak Ibu Ronida, Ibu Tri ya Amin. Tuhan, Ibu Ina Malawau, Ibu Agustina Sukami, Ya, amin. Pak Titus ya Tuhan, Ibu Purwati Ningsi, Ya, amin. Bapak Yohanes Jahadan ya Tuhan, Bapak Jega, Bapak Ya. Sio Sitanggang, Amin. Bapak Stefanus Kedo ya Tuhan, Ya. Ibu Emma Lizi di dalam Ya. nama Yesus, Yes. Bapak Obed Jeprai, Ibu Ros Melasa ya Tuhan, Amin. Ibu Yanuariati di dalam Ya. nama Yesus, Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka Tuhan yang jawab Yes. di Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Ya. Bapak Amin. kami juga Haleluya. berdoa buat Ibu Nesti Borosimbolon ya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, biarlah pemulihan atas keluarganya terjadi Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suaminya, berkati anaknya, berkati ya Tuhan mertuanya, berkati kehidupannya ya Tuhan, dan biarlah Tuhan teguhkan dia Yes. untuk dia semakin hari semakin bangkit di dalam Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah biarkan dia sendiri, yes. tapi Tuhan yang memberkati dia ya Bapa di dalam nama Tuhan Yes. Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruhnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu Ya, ya Tuhan. amin. Bahkan setiap anak-anak mudamu yang boleh mengikuti ya Tuhan di saluran khotbah pendeta ini Ya. khususnya ya Bapa, Kau memberkati Amron Sitija, Amin. Kau berkati Oktami, Kau berkati Amin. Ayu Lestari Malau, Kau berkati Heri Tambunan, Kau Yes. berkati Herman, Kau berkati yang lain yang tidak Ya. dapat kami sebut satu persatu ya Ya. Tuhan. Biar Tuhan yang melawan Oh, masa ya depan Tuhan. mereka, Tuhan melawan studi mereka, Tuhan Amin. melawan Amin. kehidupan mereka. Amin. Jadikan mereka anak-anak muda yang tangguh di Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Bahkan juga buat Deborah Simatupang, Oh, ya Tuhan Tuhan. pulihkan Yes. kehidupannya. Amin. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjamah Ya, kehidupannya, amin. bebaskan dia ya Amin. Tuhan, Amin. sehingga dia menikmati kasih Allah, Oh, ya. kasih Bapa dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Ya, terima terima kasih kasih, Bapa, Bapa. terima kasih Yesus. Oh ya, terima kasih ya Allah. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mereka mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas setiap mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus juga hamba juga berdoa untuk Akademi Pariwisata Perhotelan Dharma Agung dan Universitas Dharma Agung yang ada di Medan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kampus Amin. ini Dalam sehingga nama kampus Yesus. ini menjadi the leading university, Amin. the leading academy in Sumatera, even in Indonesia. Amin. In Jesus' name, in Amin. Jesus' name, you use this campus Tuhan to Amin. equip the young people to be the great leader. Amin. In Jesus' name, in Jesus' name. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus kita segera mengakhiri pertemuan kita yang luar biasa ini. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Inilah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. It's a great evening. Thank you so much for joining us, and we'll meet again tomorrow at 6 o'clock Indonesian time for the morning devotion. Hallelujah. God bless you.